Kentongan bambu. Alat dan bahannya yaitu 1. Bambu kering, 2. Gergaji, 3. Alat pahat, 4. Pisau kecil, 5. Bor listrik, 6. Tali, 7. Amplas. Cara pembuatannya adalah yang pertama, potong bambu menggunakan gergaji pada ruas di bagian bawah dan 10 cm dari ruas bagian atas. Potong setengah pada sisa ruas bagian atas untuk jadi pegangan. 2. Buat pola gambar dan lubangi bagian tengah-tengah bambunya. Lubangi menggunakan alat pahat. Rapikan lubang dari serat-serat tidak terpakai menggunakan pisau kecil. 3. Rapikan bagian pegangan dan buat ujung pegangan melingkar menggunakan pisau kecil. 4. Lubangi ujung pegangan menggunakan bor untuk menjadi gantungan tali. 5. Buat pemukul dari bambu dengan panjang 27 cm dan lebar 2,5 cm. Rapikan pemukul dan buat sedikit meruncing pada salah satu ujungnya. 6. Haluskan pemukul dan kentongan menggunakan amplas. 7. Ikatkan tali pada lubang di ujung kentongan. 8. Kentongan siap digunakan. Kentongan biasa dipasarkan di toko kerajinan bambu dan di toko-toko online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Nabila Jayawardani dari kelas 9D ingin mempresentasikan pengrajin bahan keras yang sukses. Makifat, seorang pengusaha mangkok yang mangkoknya terbuat dari kayu mahoni. Mangkoknya yang diproduksi berukuran 6, 8, dan 10 cm. Produk dipasarkan. Mangkok kayu ini dipasarkan secara lokal dan ekspor. Untuk ekspor dipasarkan di Singapura dan Malaysia. Cara pembuatan. Pertama, mangkok ini berbahan kayu mahoni yang sudah tua dari perhutani. Kedua, dibelah dibuat persegi dengan panjang kayu 40 cm. Ketiga, dimasukkan mesin bubut untuk membersihkan kulit luarnya dengan jenis pisau untuk mengupas kulit luarnya. Keempat, kemudian kayu yang sudah terkelupas sampai halus diukur panjangnya dengan penggaris besi dengan ukuran yang sama 6, 7, dan 8 cm. Dengan menggunakan pisau jenis kedua untuk menandai batas dari yang akan dibentuk. Satu batang kayu berukuran 40 cm bisa menjadi beberapa jumlah mangkok. Kelima, proses selanjutnya kayu dibentuk modelnya dengan jenis pisau ketiga. Keenam, setelah terbentuk dan sudah diukur menjadi beberapa mangkok kayu, tadi diambil dari mesin bubut dan dipotong sesuai ukuran mangkok yang sudah ditansai dan dibentuk tadi satu persatu. Ketujuh, setelah itu mangkok yang sudah terpotong tadi tengahnya dilubangi dengan bor sehingga berlubang di tengahnya dan bentuk disesuaikan. Kedelapan, mangkok yang sudah jadi tinggal dihias sehingga terlihat manis dan indah. Berikut adalah foto jenis-jenis pisau kedua dan pisau ketiga, dan hasil mangkok berbahan kayu mahoni. Sekian, terima kasih. Maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang dari 9D ingin mempresentasikan cara pembuatan bahan keras. Contohnya tempat pensil dari bambu. Alat dan bahan: bambu kering, gergaji, cutter, pisau, lem, pensil, spidol, kemoceng, penggaris. Cara pembuatan: siapkan 2 bambu dengan ruasnya. Potong sisi ruas dengan rata. Potong bagian atas secara diagonal dengan ketinggian berbeda. Bersihkan debu yang ada di dalam bambu. Rapikan tiap sisi agar tidak tajam. Siapkan bambu lainnya untuk penghias bagian luar. Ukur panjang dan lebar dari 2 potongan sebelumnya. Belah 2 potong bambu menjadi lebar setengah cm. Rapikan belahan bambu yang dipotong setengah cm. Ketatkan berimpitan 2 bambu utama dengan lem super. Susun belahan bambu kecil untuk penghias bagian luar. Pilih belahan bambu berukuran lebar sama setiap pasang supaya hasilnya tidak miring. Susun selang-seling dengan ketinggian sesuai dengan
potongan bambu utama. Barang seperti ini biasa dipasarkan di toko kerajinan bambu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Fari Irfansyah dari kelas 9D, nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas prakarya yang pertama, kerajinan bahan keras. Sebelum ke kerajinan bahan keras, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahan keras. Bahan keras dibagi menjadi dua macam, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami adalah bahan keras yang langsung diperoleh dari alam atau telah mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud bahan tersebut. Contoh bahan keras alami adalah kayu, bambu, batu, dan rotan. Bahan keras buatan adalah bahan keras yang merupakan hasil pengolahan. Contoh bahan keras buatan adalah logam, kaca, fiberglass, dan kaleng. Sedangkan kerajinan bahan keras adalah kerajinan dengan bahan yang memiliki sifat fisik keras sehingga sukar dibentuk tanpa bantuan peralatan yang memadai. Macam-macam produk kerajinan kayu adalah bingkai foto, papan nomor kayu, gantungan kunci. Berikut ini adalah salah satu contoh cara pembuatan produk kerajinan kayu. Cara pembuatan papan nomor kayu. Bahan dan peralatan yang digunakan: bahan kayu untuk dasar, kayu untuk angka, kertas pensil, lem kayu, paku gantungan, pelitur atau pernis, alat, gergaji, bor listrik, tang, amplas, dan kuas. Langkah-langkah proses pembuatan. Kita siapkan terlebih dahulu papan kayu yang akan digunakan sebagai dasar landasan angka. Kita siapkan juga papan kayu yang akan dipotong menjadi pola angka. Selanjutnya kayu dijemur di bawah sinar matahari langsung sampai benar-benar kering untuk mempermudah dalam proses pemotongan. Kita buat cetakan angka dari kertas terlebih dahulu. Siapkan gergaji kecil yang biasa digunakan untuk memotong triplek. Tujuannya supaya hasil potongan lebih halus dan tidak ada retakan yang timbul. Potonglah papan kayu menggunakan gergaji sesuai dengan pola yang telah dibuat untuk membuat lubang dalam angka. Kita bisa juga memakai bor listrik. Gosoklah permukaan kayu menggunakan amplas dengan gerakan searah. Bersihkan permukaan seluruh kayu terlebih dahulu, oleskan lem kayu secukupnya di bagian belakang kayu untuk menempelkan angka. Biarkan papan angka yang sudah setengah jadi ini mengering dengan sendirinya. Waktu yang digunakan kurang lebih 1-2 jam. Cukup diangin-anginkan saja di tempat yang teduh. Jika sudah